Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya sampai berbunyi kayak gini. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Marcella Francisca. Nama saya Marsha Mariana Yuwantosa. Di sini kita akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial, ketidaksehatan, dan kebersihan. Ketimpangan sosial, kebersihan, dan ketidaksehatan. Apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah salah satu kajian dalam studi sosiologi. Menurut ilmu sosiologi, penyebab ketimpangan sosial antara lain faktor demografi, ekonomi, hingga pendidikan. Penyebab terjadinya ketimpangan, pendapatan di kota dan di desa adalah salah satunya perbedaan status sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial dapat menimbulkan masalah atau konflik dalam lingkungan bermasyarakat. Masalah sosial menjadi kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat. Masalah sosial dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Perlu adanya tindakan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah sosial. Masalah sosial timbul karena adanya ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tertentu. Dalam sosiologi sendiri, arti atau definisi ketimpangan sosial adalah keadaan kesenjangan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ketimpangan sosial yang kita bahas, yaitu ketimpangan sosial di lingkungan kumuh bersampah dan di lingkungan bersih asri. Sudah tentunya kita ingin sekali hidup di lingkungan yang bersih dan bebas sampah, yang bisa membuat hidup kita nyaman dan aman dan terhindar dari beberapa macam penyakit. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan kondisi tempat yang sangat kotor karena adanya sampah-sampah yang berserakan. Faktor yang menyebabkan adanya lingkungan kumuh bersampah karena ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan yang kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lainnya, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di satu tempat. Ada pula dampak yang terjadi adanya ketimpangan sosial tersebut, yaitu dampak buruk lingkungan kotor, serta polusi sampah terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak hal. Dan salah satunya adalah pencemaran air. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Apabila lingkungan sekitar cenderung kotor dan tidak sehat, terdapat beberapa penyakit yang timbul sebagai dampaknya. Sebagai contoh, penyakit ispa yang disebabkan oleh polusi udara, disentri yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk, serta malaria dan demam berdarah. Bahas tentang lingkungan yang kotor. Apa itu lingkungan yang tidak sehat dan kotor? Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kondisinya kotor dan tercemar. Tentu bukan hal yang bagus untuk tinggal di lingkungan seperti ini, karena efek lingkungan tidak sehat adalah bisa menyebabkan dampak buruk bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya, seperti penyakit dari sampah. Dan penyebab terjadi adanya lingkungan kotor dan berdampak yaitu karena masyarakat sekitar tidak memperdulikan lingkungan. Mereka membuang sampah tanpa mengetahui apa dampak yang akan terjadi jika lingkungan itu tercemar oleh sampah. Kita juga bisa menangani masalah ini loh. Jika lingkungan kita bersih, pastinya kita nyaman berada di lingkungan tersebut. Dan sebaliknya, jika lingkungan itu kotor, kita pasti enggan berada di lingkungan tersebut karena akan menimbulkan beberapa ketidaknyamanan seperti bau sampah yang menyengat, banyaknya serangga seperti lalat yang mengganggu kenyamanan kita. Nah, di sini kita coba mengupayakan beberapa cara untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial ini. Yang pertama, kita bisa mendaur ulang sampah. Ada banyak jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar yang sebenarnya bisa didaur ulang dengan baik. Misalnya saja memanfaatkan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan wadah apapun. Kaleng bekas bisa diubah menjadi sebuah pot bunga dan kita bahkan bisa menghiasnya.
Ini akan menjadi hal yang positif dibandingkan membiarkannya menjadi sampah yang menumpuk. Yang kedua, kita bisa membuat pupuk kompos. Pupuk kompos bisa dibuat dari sampah organik. Daripada membiarkannya terbengkalai dan membusuk ingin menimbulkan bibit penyakit, lebih baik jika diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuangnya pada tempatnya. Bahkan, jika memungkinkan selalu menanamkan pada diri kita masing-masing untuk tetap menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang berserakan di jalanan, membuangnya pada tempatnya yang seharusnya walaupun kita bukanlah petugas kebersihan. Yang keempat, memisahkan jenis sampah. Menggunakan jenis tong sampah yang berbeda untuk sampah anorganik dan sampah organik. Ini adalah hal yang baik, karena sampah organik adalah sampah yang bisa diolah dan dijadikan pupuk. Sedangkan sampah anorganik, sebagian dari sampah tersebut juga bisa dijadikan filter tertentu. Memisahkan kedua jenis sampah ini akan membantu dalam proses pengolahan. Yang kelima, kegiatan gotong royong. Hal penting lainnya adalah untuk selalu rutin membiasakan kebiasaan gotong royong sesama warga. Ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan sekitar, namun juga akan membantu dalam mempererat jalinan kerjasama antar warga. Biasanya, kegiatan gotong royong ini akan dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu, agar lingkungan benar-benar bersih dari sampah. Pak, menurut Bapak, apa sih faktor penyebab terjadinya penumpukan sampah di lingkungan kita? Orangnya pada buang sampah sembarangan, jadinya apa ya, nggak tanggung jawab gitu, nggak tahu dampaknya sebenarnya kayak gimana buang sampah setelah itu jadi kotor, nggak ada tempat sampah juga. Apa yang harus Bapak lakukan supaya sampah ini tuh lingkungan ini tuh bebas sampah gitu Pak? Ya dari videonya sih, jadi apa ya, gimana ya, hari kesadaran itu aja lah, kesadaran diri aja gitu, kesadaran diri. Sadar diri ya Pak ya. Ada keganggu nggak kalau jalan di sini banyak sampah? Ganggu soalnya bau. Ade bisa melakukan apa supaya lingkungan ini tuh bersih? Gotong royong, Bersihkan sampah. bersihkan sampah. Sama lagi. Ya, saya mau nanya, menurut Bapak apa yang terjadi jika terus-menerus sampah menumpuk dan apa akibatnya? Kalau sampah terus-menerus menumpuk pasti lebih banyak, akibatnya bau. Terus cara mengatasinya agar tidak tercemar gimana? Lebih baik seharusnya masyarakat gotong royong sini. Makasih Kak. Jadi, tidak sulit jika kita menanamkan semuanya pada diri kita sendiri dan bekerja sama dengan tetangga yang lain agar lingkungan ini tidak tercemar oleh sampah. Beda halnya dengan lingkungan bersih bebas sampah. Kita bisa hidup dengan nyaman, menghirup udara yang sehat, dan tidak menimbulkan segala Dari penyakit. penjelasan kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.